Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi kita di kegiatan MPLS hari yang kedua, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Hari ini kita punya materi yang berbeda dari yang kemarin. Hari ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan MPLS, apa saja yang ada di dalam MPLS, dan pengenalan lingkungan sekolah, serta macam-macam ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 7 Palembang. Nah, anak-anak, agar kalian lebih paham dan lebih mengerti apa itu masa pengenalan lingkungan sekolah, nah hari ini kita akan bahas apa yang dimaksud dengan MPLS itu sendiri. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS adalah masa orientasi peserta didik baru guna menyambut kedatangan peserta didik yang baru. Kemudian, apa saja materi yang diberikan pada kegiatan MPLS? Nah, materi-materi yang diberikan yang pertama adalah wawasan wiyata mandala. Jadi, peserta didik di sini akan mengenal sekolah melalui cara pandang mereka terhadap sekolah sebagai tempat untuk menimba ilmu dengan segala unsur-unsurnya yang meliputi gedung, kepala sekolah, guru, karyawan, komite sekolah, orang tua atau wali siswa, dan masyarakat sekitarnya. Yang kedua adalah mengenai kepramukaan. Jadi, peserta didik kalian semua harus tahu, pramuka adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah untuk membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur dari peserta didik. Oke, berikutnya di MPLS ini kalian juga akan diajarkan mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu kemampuan untuk bisa memajukan bangsa dan negaranya sendiri melalui kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian yang keempat, kalian akan diajarkan mengenai belajar yang efektif. Jadi, yang dimaksud dengan belajar efektif adalah cara belajar yang baik sehingga kalian akan lebih mudah dalam mencapai tujuan belajar namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Yang kelima yaitu mengenai pendidikan karakter, di mana penguatan pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik. Selanjutnya, di sini juga kalian akan diajarkan mengenai tata krama siswa, yaitu jenis-jenis dan contoh-contoh tata krama dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan tempat tinggal peserta didik. Jadi, di sini kalian harus tahu bagaimana tata krama yang baik sebagai seorang siswa. Selanjutnya ada mengenai pengenalan kurikulum 2013. Jadi, kalian harus tahu kurikulum 2013 adalah kurikulum baru yang diterapkan oleh pemerintah di semua jenjang satuan pendidikan, termasuk di SMP Negeri 7 Palembang. Kita menggunakan kurikulum 2013, di mana kita memandang siswa itu memiliki keunikan dan kemampuan yang berbeda-beda. Oke anak-anak, kalau tadi kita mempelajari apa yang ada dalam kegiatan MPLS, sekarang yuk kita mengenali lingkungan SMP Negeri 7 Palembang. Mulai dari gedungnya dan ruangan-ruangan yang ada di SMP Negeri 7 Palembang. Yang pertama, yang kalian lihat ini adalah gerbang utama. Kemudian ada lapangan untuk upacara dan olahraga. Kemudian ini adalah ruang kepala sekolah. Dan ini adalah ruang guru-guru SMP Negeri 7 Palembang.
Di sini juga ada laboratorium IPA yang digunakan untuk praktek mata pelajaran IPA. Di sini ada ruang BK, bimbingan konseling siswa, dan ada ruang UKS, usaha kesehatan sekolah. Berikut ada perpustakaan tempat anak-anak bisa meminjam dan membaca buku. Nah, kalau yang ini ruangan kelas tempat kalian nanti belajar tatap muka. Satu ini ada musola jika kalian ingin sholat duha, sholat 5 waktu lainnya. Dan ini adalah WC siswa dan WC guru. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memberitahukan apa saja program atau kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 7 Palembang. Jadi, sesuai minat dan bakat kalian, kalian bisa mengikuti ekskul yang ada di sekolah. Yang pertama, di bidang akademik, kalian bisa memilih sesuai dengan minat kalian. Ada matematika, bahasa Inggris, IPA, dan IPS. Yang kedua, yang non-akademik, kita punya ekskul seni tari dan seni vokal. Jadi kalian boleh memilih mau ikut seni tari atau seni vokal. Yang ketiga, di bidang olahraga kita punya futsal. Nah, biasanya futsal ini diminati oleh anak-anak laki-laki. Dan yang keempat, kita punya volley, ekskul volley. Itu bisa diikuti oleh anak perempuan ataupun anak laki-laki yang hobi bermain volley. Terus kita punya karate. Nah, ini juga terserah anak perempuan atau laki-laki. Jika dia minat untuk mengikuti karate, dipersilahkan. Dan ada juga di bidang keagamaan kita punya rohis. Nah, di sini kalian bisa memilih mau ikut hadro, mau ikut nasyid, mau ikut mengaji, atau juga ceramah. Jadi kalian boleh memilih sesuai minat kalian. Berikutnya kita ada ekskul pramuka. Di sini kalian akan dilatih entah itu baris berbaris, berkemah, dan sebagainya. Jadi di sini kalian dilatih untuk disiplin. Berikutnya kita punya PMR, Palang Merah Remaja. Di sini kegiatannya P3K, penanganan pertama terhadap orang yang sakit. Berikutnya kita ada Paskibra, yaitu baris berbaris. Jadi kalian dilatih bagaimana cara baris berbaris yang benar. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan singkat mengenai kegiatan MPLS yang kita laksanakan dan tujuan pelaksanaan dari MPLS, dan termasuk pengenalan lingkungan sekolah yang ada di SMP Negeri 7 Palembang. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa tahu dan paham mengenai lingkungan SMP Negeri 7 Palembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Tetap semangat ya.